Lingku. Saudara-saudara, hentikan, kami bisnis kecil. Kami menghasilkan 130 yuan hari ini. Itu semua milikmu. Apa kau memperlakukan kami seperti pengemis? Kami dari keluarga Lin Li Jingzhou. Ini bosku. Julukannya adalah Batian Hu. Kami di sini untuk membawa nyonya muda pulang. Keluarga Lin? Kau dari keluarga Lin? Orang yang kau cari tidak ada di sini. Cepat, pergi. Terus hancurkan. Hentikan. Ibu, aku minta maaf. Orang yang mereka cari adalah aku. Sebenarnya, namaku Yayu Qi. 10 tahun yang lalu, Lin Fuhao menabrak dan membunuh putramu. Aku menanggung setengah tanggung jawab. Aku selalu menyesalinya. Itulah mengapa aku berpura-pura menjadi pacar Chen Chuan dan tetap di sisimu. Tinggal bersamamu. Mencoba yang terbaik untuk menggantimu. Tapi sekarang keluarga Lin telah melacakku sampai sini. Aku harus pergi. Anak baik. Anak baik. Aku setuju untuk menikahi Lin Fuhao. Dan setuju untuk menyerahkan semua aset keluarga Ye. Asalkan kau membiarkan mereka pergi. Nona Ye, tolong. Bos, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Nenek tua, kematian putramu tidak ada hubungannya dengan Nona Ye. Itu hanya karena dia terlalu baik hati dan bersikeras untuk menebus dosa. Tuan muda menyuruh kami membantunya melepaskan ide itu. Jadi, kau harus mati. Xuanzi, lari. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Chen Chuan sudah lama mati, nenek tua. Kau mengadopsi orang bodoh dan masih memperlakukannya seperti orang mati itu. Benar-benar bodoh di luar nalar. Nah, lari, lari. Sialan, si bodoh bau. Berani melawan kami. Saudara-saudara, bunuh dia untukku. Nah, cepat lari. Pergi cari Nona Ye. Minggir. Nah, Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Artefak ilahi kuno. Menekan kejahatan dan membasmi iblis. Pegunungan dan lautan. 9 provinsi. Ketua balai adalah satu-satunya yang tertinggi. Murong Zuan mengucapkan selamat kepada ketua balai. Murong Zuan. Ketua balai, pertempuran ini menstabilkan 8 kehancuran dan mengguncang alam semesta. Lu Shizu. Ke-10 kaisar ilahi barbar agung, semuanya dimusnahkan. Ketua balai tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Sungguh layak menjadi pedang tajam kerajaan Zhou Agun. Tiada banding dan tak tertandingi. Saudara Sumi Yao, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya vitalitas yang terluka parah. Bisa pulih dalam setengah tahun. Setengah tahun. Artinya, Anda sekarang adalah seorang cacat. Tahukah Anda? Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Kesepian di Puncar, Sumi Yao. Posisi ketua balai penekan iblis. Sekarang giliranku untuk mendudukinya. Kakak Murong Zuan, Anda. Shizu, cepat bantu aku memanggil Fajar 8 lipat. Dia adalah wanitaku sekarang. Kakakku tersayang. Selamat tinggal selamanya. Sialan, masih tidak bisa membunuhnya. Apa yang kau tertawakan? 10 tahun telah berlalu. Kami sudah menyaring 382 juta. Orang yang mirip dengan ketua balai Su, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang dia. Bagaimana dengan yang menjual sarapan di Jingzhou? Qingluan.
Namanya Chen Chuan. Kecuali penampilannya yang persis seperti ketua balai. Kenyataannya, dia hanya orang idiot. Ketua Balai Su menghilang, lenyap tanpa jejak. Sampai Murong Xuan mencapai puncak, Balai Penekan Iblis terpecah, berdiri di utara dan selatan. Karena ketidakmampuannya, membiarkan 4 raja feodal agung yang tidak bisa ditekan oleh siapapun, melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Kaisar telah mengeluarkan perintah, harus segera menemukan seseorang untuk menggantikan ketua balai, untuk menekan para pahlawan, dan menenangkan 4 perbatasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segera pergi ke Jingzhou. Ya, Di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Tapi hanya ada satu hasil. Mati. kepalamu. Sekeras hidupmu. Tapi aku menyukainya. Jika aku hanya membunuhmu begitu saja, maka itu tidak akan berarti. Saudara-saudari, serang. Jangan mendekat. Biar ku beritahu, aku adalah harimau gunung di daerah ini. Juga, aku punya dukungan dari keluarga Lin yang terkemuka. Tuan muda tertua dari keluarga Lin adalah pamanku tersayang. Biar ku beritahu, jangan berani-berani. Terima kasih. Karena telah membangkitkan iblis di hatiku. Sama-sama. Karena kau baik-baik saja. Dan bukan orang idiot, maka semua orang senang. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Aku akan mengantarmu keluar. Ibu, Nah, kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Nah, 10 tahun yang lalu, aku akan menggandongmu pulang. Aku akan memanggilmu Chen Chuan. Sejak saat itu, kau bukan lagi orang lain. Kau adalah putraku. Kau, tolong beritahu Yuki untukku bahwa aku tidak menyalahkannya. Ini semua salah keluarga Lin. Ibu, 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 ibu. Kau membesarku selama 10 tahun. Seperti memberiku kehidupan baru. Mulai sekarang, aku akan menempuh jalanmu untukmu. Balas dendammu. Aku akan membalas dendam untukmu. Anda Chen Chuan kan? Aku adalah bagian dari 8 Padra Balai Penekan Iblis. Peringkat pertama. Singkatnya, kami bersimpati dengan apa yang baru saja kau alami dan menyampaikan belasungkawa kami. Tapi kau sangat beruntung. Kau sangat mirip dengan ketua balai yang tak tertandingi dari Balai Penekan Iblis. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat kesepakatan. Kau bantu aku menyamar sebagai dia untuk sementara waktu, dan kami akan membantumu membalas dendam. Kalian, bantu aku. Sebagai seorang pria yang menyaksikan ibu kandungmu dibunuh dan istrimu diambil, kau pasti merasa sangat tidak berdayakan. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengubah nasibmu. Nah, apa kau tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini? King Luan. Dan kalian para sampah. Apa kalian semua bosan hidup? Sialan, dia benar-benar ketua balai su kita. Salam, ketua balai. Salam, ketua balai. Dalam 1 menit, berikan semua informasi tentang keluarga Lin. Aku ingin mereka membayar darah dengan darah. Ya, ketua balai. Kami menemukannya. Keluarga Lin sangat kuat dan mengendalikan sisi terang dan gelap. Lin Chanhong, kepala keluarga itu, dikenal sebagai ayah baptis. Putranya, Lin Fuhao, tidak kalah cakap, mengoperasikan istana bawah tanah, tempat pembunuhan, perdagangan manusia, dan perjudian. Semuanya legal. Para pejabat di Jingzhou semua mengatakan, istana keluarga Lin terlarang bagi dewa dan Buddha. 10 tahun yang lalu, Lin Fuhao membunuh putra nenek dan lolos begitu saja.
Hidup tanpa beban. Sekarang dia telah membunuh ibu angkat. Sepertinya Jingzhou kecil ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Hanya sekumpulan semut. Ketua balai, berikan saja perintah. Dalam 10 menit, aku akan membantai babi dan anjing ini. Tidak perlu. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Benar. Mengenai Ye Yuki. Kematian Nyonya Chen memang agak terkait dengan Ye Yuki. Malam ini di Hotel Istana Surgawi, keluarga Lin mengadakan perjamuan untuk semua orang kaya untuk mengadakan upacara penobatan. Dan malam ini juga merupakan hari Lin Fuhao dan Ye Yuki pertunangan. Ketua balai, haruskah kita langsung saja? Awasi mereka untukku. Aku akan segera sampai. Dimengerti. Ketua balai sangat marah. Gempa besar akan terjadi di Jingzhou. Sampaikan perintahnya. 500.000 prajurit penekan iblis diperintahkan untuk bersiap tempur. Istana Kekaisaran bawah tanah. Taruhan. Taruhkan semuanya. Kecil. Kaisar Lin, 5 babi telah masuk. Menantang untuk $1 miliar as. Lin Fuhao. Di antara kalian, malam ini, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Jika ada yang bisa bertahan hidup malam ini, dan mencapai Kaisar Lin, aku dan 1 miliar akan menjadi miliknya semua. Aku sabuk hitam dan ke-10. Membunuhmu. Itu seperti membunuh ayam. Sayang, kau milikku malam ini. Apa? Bukankah kita setuju untuk bermain kartu? Kenapa kita bermain dengan nyawa? Aku tidak mau bermain lagi. Cepat pergi. Aku tahu kau tidak sederhana. Malam ini, kau bisa melakukan sesukamu. Kau salah paham. Aku tidak mengejar uang. Atau wanita. Aku hanya di sini untuk keadilan. Pembunuh wanita teratas di daftar merah. Tidak lebih dari ini. Membunuh orang. Lari. Pergi. Nah, kurasa kau bosan hidup. Kau berani datang ke istana bawah tanah untuk menuntut keadilan? Kau pikir kau siapa? Aku adalah Raja Neraka atau Iblis. Singkatnya, aku datang untuk mengambil nyawamu. Tao Ti, Shen Shen. Bunuh dia untukku. Kurasa anak ini mencari mati. Kenapa musiknya berhenti? Terus mainkan. Terus menari. Kau. Siapa sebenarnya kau? Namaku Chen Juan. Terdengar familiar? Apa itu? Tidak pernah dengar. Menerobos masuk ke istana bawah tanah dan memprovokasi Kaisar Lin. Hari ini akan ada satu lagi. Arwah tak bernama di sini. Meinu, Dewa Perang Serigala Kembar, bukan tandinganmu? Siapa sebenarnya kau? Jangan main-main. Ini adalah wilayah keluarga Linku. 10 tahun yang lalu. Kau membunuh putra Nyonya Chen dalam insiden mengemudi sambil mabuk. Yang menjual sarapan di Jingzhou. Terdengar familiar? Pasangan dari keluarga Chen itu. Mereka memang sulit ditangani. Awalnya, mereka sama sekali menolak untuk pindah.
Kemudian, mereka pergi ke Haojing untuk mengajukan keluhan, menuduhku melakukan pembangunan ilegal. Putranya sengaja ditabrak dan dibunuh oleh seseorang yang kuperintahkan. Hanya nyawa. Semuanya akan diratakan dengan tanah. Siapa kalian sebenarnya? Satu persatu, mereka datang menerobos masuk ke istanaku. Apa kalian bosan hidup? Di mana orang-orangnya? Cepat kirim orang ke sini. Aku akan mengambil aktor-aktor sialan ini, mencincang mereka menjadi isia, dan membungkusnya menjadi pangsit. Cheng Chuan, aku Yuki. Banyak hal terjadi hari ini. Tapi jangan takut. Jaga ibu baik-baik. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu pergi segera. Ingat ini, jangan pernah kembali. Nyawa putraku dan nyawaku, aku akan membalasnya. Jadi, kau adalah wanita tua itu. Putra bodoh yang kau pungut. Aku tahu Yi Yuki. Mengikutimu selama 5 tahun di belakangku. Aku akan segera memberitahunya. Apa konsekuensi mengkhianati keluarga Linku? Apa yang ingin kau lakukan? Ada apa? Takut? Sekarang kau tahu kekuatan keluarga Linku. Aku memberitahumu. Di Jingzhou, tidak ada yang bisa menggoyahkan keluarga Linku. Kau bodoh. Mencari beberapa aktor dan berpikir kau bisa menakutiku? Bodoh, kau sangat ingin mati? Gadis kecil, kulihat kau cukup menarik. Ayo bermain denganku. Keluarga Lin sebagai klan terkemuka. Perjamuan besar hari ini merayakan pencapaian puncak. Sudah sepantasnya menyiapkan hadiah. Hadiah yang murah hati. Sekarang kau tahu sudah terlambat untuk menyenangkan hatiku. Kau salah. Ini bukan untuk menyenangkan. Ini menagih hutang. Seseorang. Kupas kulitnya. Cabut uratnya. Rendam dia dalam tong cuka. 1 jam kemudian, kirim dia ke perjamuan besar keluarga Lin. Bawahanmu akan pergi melakukannya sekarang. Apa yang kau lakukan? Nah, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan membuat ayahku membunuh seluruh keluargamu untuk membayar dengan nyawa mereka. Ayahmu? Dia selanjutnya. Dulu, di bawah pedangku, adalah semua jiwa heroik dari tokoh-tokoh kuat. Tapi hari ini aku akan menggunakannya untuk berurusan denganmu. Chen Chuan, aku sangat menyesal. Aku berjanji akan menjagamu dan ibu seumur hidup. Tapi sekarang aku harus mengingkari janjiku. Mereka semua bilang kau hanya orang bodoh. Pengganti. Tapi di mataku, kau lebih baik dari banyak pria. Kau sederhana. Polos. Seperti anak kecil. Betapa aku berharap bisa menemanimu saat kau tumbuh dewasa. Dan mendengarmu dengan bodoh memanggilku istri. Selamat tinggal, Chen Chuan. Ketua Balai. Keluarga Lin telah melakukan banyak perbuatan jahat, menyebabkan kematian Nyonya Chan dan putranya, memaksa keluarga Yi ke dalam aliansi pernikahan. Karena Yi Yuki melawan sampai mati, Tuan Besar Yi dipukuli hingga menjadi vegetatif. Seluruh keluarga Yi berada di ambang kehancuran. Berkendara lebih cepat. Lebih cepat. The film was Hotel Istana translated Surga. and narrated by M Media. Selamat, Ayah Baptis, atas pencapaian puncak Jingzhou. Lin Chenho. Bagus. Kekayaan dan kekuasaan dunia adalah satu batu. Klan bangsawan. Menduduki 8 dus sendirian. Seperti kata pepatah, di bawah klan bangsawan. Disebut keluarga terkemuka. Di bawah keluarga terkemuka. Disebut sebagai rumah tangga kaya. Hari ini adalah hari keluarga Linku. Mencapai puncak sebagai klan terkemuka terdepan di Zhu Agung. Mulai sekarang, semua keluarga kaya di Jingzhou, yang dipimpin oleh keluarga Lin, yang dipimpin oleh patriark. Hadiah ucapan selamat telah tiba. Keluarga Qian, 10.000 liang emas. 10 lukisan terkenal. Keluarga Wang, 1 stempel Jiok. 2 kontrak senilai ratusan miliar. Ayah Baptis, 10 keluarga terkaya di Jingzhou. Hadiah ucapan selamat dari 20 keluarga paling berpengaruh. Sudah ada di sini semua. Tapi hanya keluarga Yi yang tidak ada. Ye Chen, ayah dari Ye Yuki. Tuan Besar Lin. Rumah besar keluarga Ye telah runtuh. Mereka hanya punya 1 properti sewaan. Ye Mu, ibu dari Ye Yuki. Semua perusahaan atas nama mereka telah sepenuhnya ditawarkan kepada keluarga Lin. Bukan berarti kami tidak mengirim apa-apa. Kami benar-benar tidak punya kemampuan. Jadi maksudmu, kau datang dengan tangan kosong?
Tentu saja tidak. Hadiah ucapan selamat keluarga kami adalah putriku. Ayah baptis, tolong jangan marah. Bagaimanapun juga, putri kecil kami Yi Yuki juga merupakan kecantikan nomor 1 di Jingzhou. Terlebih lagi, aliansi pernikahan antara keluarga Lin dan Ye dapat mengonsolidasikan status politik keluarga Lin. Dan juga, reputasi tuan besar kami juga cukup signifikan. Yi Yuki, kau berulang kali menolak lamaran pernikahan putraku. Bahkan menghilang. Tidak muncul. Apa kau memperlakukanku seperti monyet? Putri, kakekmu sudah dalam keadaan vegetatif. Ayahmu lumpuh di satu sisi. Jika kau tidak menyerah sekarang, keluarga kita akan tamat. Putriku, di belakang keluarga Lin, ada balai penekan iblis. Jika kau tidak setuju, keluarga kita mungkin akan dibantai. Pada titik ini, Chen Chuan dan Ibu Chen sudah pergi. Dan efek racun rumput pelarut darah yang tertelan. Tersisa 10 menit. Biarlah. Aku akan menggunakan hidup ini saja untuk ditukar dengan keselamatan semua orang. Aku setuju. Aku tidak setuju. Istri, aku akhirnya menemukanmu. Chen Chuan, kenapa kau di sini? Kau tidak bisa menikahi orang lain. Terutama seorang pembunuh. Dari The mana film was datangnya si bodoh ini? translated and Usir dia keluar. narrated by M Media. Istri, Lin Fuhao membunuh putra Ibu Chen. Dan keluarganya membunuh Ibu Chen. Apa katamu? Ibu Chen sudah meninggal. Dia menyuruhku lari. Dia menyuruhku datang mencarimu. Tuan Besar Lin, kau sangat kejam. Aku sudah menyetujui aliansi pernikahan. Keluarganya sudah setuju untuk menyerahkan semua aset kepada keluarga Lin. Kenapa kau masih memperlakukan Nyonya Chen seperti ini? Masalah ini, aku baru tahu. Fu Hao, anak ini, masih terlalu muda. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia, demi mendapatkanmu, kau telah menyebabkan begitu banyak masalah. Yuki, apa yang ingin kau lakukan? Nyawa dibayar nyawa. Chen Chuan benar. Sekarang, dengan begitu banyak orang yang menonton dan mendengarkan, di siang bolong di bawah langit cerah, keluarga Linmu harus membayar harga untuk pembunuhan. Bagaimana menurut kalian semua? Ayah baptis selalu membedakan yang benar dari yang salah dan tidak memihak. Kami semua mendengarkanmu. Tolong, Ayah baptis, buatlah keputusan. Tolong, Ayah Baptis, buatlah keputusan. Baiklah, Yi Yuki. Kalau begitu kita akan lakukan seperti yang kau katakan. Nyawa dibayar nyawa. Seseorang, bawa si bodoh ini yang melayani ibunya dan membunuh saudaranya. Bawa dia ke rumah besar publik dan eksekusi dia di tempat. Tuan Besar Lin, apa maksudmu? Orang yang membunuh Nyonya Tua Chen dan putranya adalah Lin Fuhao. Apa hubungannya dengan Chen Chuan? Begitukah? Bagaimana menurut kalian semua? Anak ini jelas kejam. Lihat saja, dia benar-benar orang jahat. Siapa yang akan percaya perkataan si bodoh ini? Tuan muda Lia, selalu baik dan jujur. Menurutku ini orang rendahan ini mencoba memeras kita. Nona Ye, apa kau dengar dengan jelas? Yuki, dengarkan aku. Kita tidak bisa menang melawannya. Aku mengerti. Bersekongkol bersama. Yuki, mengingat kau pernah menjadi cucu seorang tokoh politik Jingzhou, Tuan Besar Ye, aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu untuk saat ini. Ketika kau menikah dengan keluarga Lin, sebagai ayahmu, aku pasti akan mendisiplinkanmu dengan ketat. Juga, kau terus mengatakan bahwa putraku membunuh seseorang. Mana buktinya? Aku adalah buktinya. 10 tahun yang lalu, Lin Fuhao menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Aku berada di dalam mobil. Saat itu, putra Nyonya Tua Chen berada di ambang kematian. Lin Fuhao tidak hanya tidak keluar dari mobil untuk menyelamatkannya, tapi juga Diam. Yi Yuki, oh Yi Yuki. Kau gadis kecil. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Jangan lupa, kakekmu masih di ICU. Dan kau si bodoh ini. Kau bernasib buruk. Kau harusnya tidak dilahirkan di keluarga Chen. The film was translated and Kau tahu apa? narrated by M Kecelakaan Media. mobil 10 tahun lalu itu. Aku yang merencanakannya.
Kau berani berkomplot melawanku? Istri. Istri, aku takut. Bunuh dia untukku. Berhenti. Jika kau ingin membunuhnya, maka bunuh aku dulu. Yuke, kamu gila? Putriku yang baik. Apakah itu sepadan untuk orang bodoh? Chen Chuan bukan orang bodoh. 10 tahun yang lalu, aku pribadi melihat Lin Fuhao keluar dari mobil dan memukuli putra Nyonya Tua Chan sampai mati. Aku sangat takut saat itu, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku sangat menyesalinya. Jadi aku tidak ingin menjadi kaki tangan pembunuh lagi. Yi Yuki. Aliansi pernikahan kedua keluarga. Semua orang senang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan demi seorang bodoh. Bahkan kakekmu. Bahkan semua orang di keluarga Ye diabaikan. Tuan Besar Lin, kau membiarkan putramu membunuh dengan semena-mena. Perbuatan jahatmu sudah keterlaluan. Pembalasan akan datang cepat atau lambat. Ibu sudah meninggal. Sekarang, kau bahkan tidak akan mengampuni Chen Chuan. Kalau begitu, pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Bajingan. Kau berani menentangku. Yuke, aku memerintahkanmu. Minta maaf kepada ayah baptis. Cukup, berhenti bicara, dengarkan ayahmu. Segera berlutut dan minta maaf. Ayah, ibu, keluarga Lin mereka ingin meminjam pengaruh politik keluarga Ye. Jika kita berkompromi, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Kalian adalah keluargaku. Tapi Chen Chuan juga. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Si bodoh ini. Siapa sebenarnya dia bagimu? Dia adalah priaku. Dia adalah orang yang kucintai. Jika kau ingin membunuhnya, maka biarkan aku mati bersamanya. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Kecantikan nomor 1 di Jingzhou, cucu Tuan Ye, ternyata menyukai seorang bodoh. Bagus. Aku akan membiarkan si bodoh ini dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Serang. Dear Yuki. Terima kasih atas kejujuranmu. Kebenarannya, aku tahu sekarang. Mengenai identitas si bodoh ini. Aku juga lelah berpura-pura. Hutang keluarga Linmu harus dibayar. Kau bocah kecil. Kau pasti mati. Ya, bukankah dia bodoh? Si bodoh ini ternyata sangat pandai bertarung. Apa gunanya pandai bertarung? Dengan perintah ayah baptis, 8 Vajra dari Balai Penekan Iblis harus tunduk semua. Biarkan mereka menunggu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lihatlah si bodoh ini. Masalah macam apa yang telah dia sebabkan. Ini akan mendorong keluarga Ye kita ke dalam lubang api. Putriku, patuhlah. Kau berlutut pada ayah baptis sekarang dan akui kesalahanmu. Semuanya masih ada waktu. Kalian berdua salah paham, bukan? Jika yang disebut ayah baptis ini sekarang berlutut kepada Yuki, bersujud dan menjilat sepatunya, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan semua orang di keluarga Lin menghilang sedikit lebih bersih. Kamu bukan hanya bodoh, tapi juga gila sialan. Aku memberitahumu. Dalam 3 menit, aku akan menggantung kepalamu di balok. Ayah baptis seru sekarang. Murka ayah baptis Jingzhou bisa meninggalkan sejuta mayat. Dalam 3 menit, 200 prajurit kematian keluarga Lin akan mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Cukup. Aku berkompromi. Chen Chuan, aku memang ditakdirkan untuk mati. Jika saat itu, aku keluar dari mobil untuk menghentikan Lin Fuhao, mungkin tidak akan ada hari ini. Tuan Besar Lin, aku bersedia menggunakan nyawaku ini untuk ditukar dengan Chen Chuan dan keselamatan keluarga Ye. Yuki. Yuki, Putriku, Yi Yuki. Perjodohan antara kedua keluarga tidak dapat dihindari. Bahkan jika kamu mati, kamu harus tetap menikah dengan keluarga Lin kami. Nah, bukankah kamu sangat mampu dalam berkelahi? Orang-orangku ada di sini. Aku ingin melihat apa yang kamu mampu lakukan. betapa bagusnya. Kau akhirnya dewasa. Kau bisa menempuh jalanmu sendiri mulai sekarang. Sayang sekali. Aku tidak bisa mengakui dosa-dosaku kepada Nanak Chen secara langsung. Kecelakaan mobil dan pembunuhan 10 tahun yang lalu. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau baru berusia 15 tahun saat itu.
Dan ibu memberitahuku. Dia memaafkanmu. Aku mengerti. Yang diambil Yuki adalah rumput darahnya. Meminum racun semacam ini akan mengakibatkan kematian dalam 10 menit. Ayahnya, Tidak apa-apa. Aku bisa menyembuhkannya. Tanggung adalah ayah baptis Jingsul. Menyinggung ayah baptis Jingsul. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kudengar keluarga Li telah mencapai puncaknya. Mengguncang 8 penjuru. Mengetahui itu, kamu masih berani memperlakukanku seperti ini? Chen Chuan, berhentilah membuat masalah. Kau bukan tandingan ayah baptis. Serahkan ini padaku, kau pergi duluan. Lihatlah waktu. Dan kamu masih mengkhawatirkan si bodoh itu. Kamu seharusnya pergi ke rumah sakit dulu. Ayah baptis, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi kami. Dan tidak ada hubungannya dengan putriku. Melihat keluarga Yi kami selama ini patuh dan taat, tolong ampuni kami. Ya, tolong ampuni kami. Chen Chuan. Chen Chuan. Kau merawatku selama 5 tahun. Aku takkan lupa. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, bukan hanya aku akan berjalan bersamamu di tengah hujan ringan. Aku juga akan melindungimu seumur hidup. Putramu menghancurkan lapak ibuku. Aku menghancurkan mangkuk nasimu. Utang pertama ini lunas. Bocahmu itu. Kamu masih berani berurusan denganku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu mengapa aku menabrak dan membunuh putra orang tua itu? Karena saat itu mereka menolak pembongkaran paksa. Orang-orang sepertimu, bawahan yang bodoh, hanya memiliki satu akhir ini. Seseorang. Ayah baptis, kami terlambat. Bagaimana seharusnya kami menghadapi orang-orang ini? Bocah nakal, cepat berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan secara langsung. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Kalau tidak, Ayah baptis, mohon tenangkan amarahmu. Jika aku jadi kau, aku akan bermain sedikit lebih lama. Lagi pula, itu hanya sebuah ledakan. Dan sudah selesai. Sangat membosankan. Lagi pula, hadiah ucapan selamat yang kusiapkan untukmu belum tiba. orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Kamu tahu untuk memohon belas kasihan secara langsung. Itu bagus. Orang tua ini sangat penasaran. Hadiah ucapan selamat macam apa yang bisa kamu berikan? Hadiah ucapan selamatku memiliki asal-usul yang hebat. Saat kau melihatnya, kau pasti akan menghargainya seperti harta karun. Chen Chuan. Lin Chen Hong sangat licik. Kau bukan tandingannya. Putriku, orang bodoh The film ini was mencari mati. translated and Biarkan narrated saja by dia. M-Media. Jangan pedulikan dia. Dia hanyalah monyet di pohon. Berani melawan surga. Hanya ada jalan buntu. Paman dan bibi benar. Aku akan bertanggung jawab atas masalah yang kubuat. Kalian antar Yuki kembali dulu. Putriku, apa kau dengar? Kau peduli pada orang lain. Tapi orang lain sama sekali tidak menghargainya. Aku tidak akan pergi. Tuan Besar Lin. Chen Chuan tidak tahu apa-apa. Aku mohon padamu untuk berbelas kasih dan mengampuninya. Aku akan bertanggung jawab atas masalah yang disebabkannya. Kamu. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bertanggung jawab untuknya? Apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu memiliki beberapa penampilan dan keluarga Lin masih memiliki Fu Hao? Mereka akan mendengarkan setiap perkataanmu. Yang kami butuhkan adalah sumber daya keluarga Yemu. Kamu hanya sebuah aksesori. Dan kamu, si bodoh ini. Kapan hadiah ucapan selamatmu akan tiba? Jika kamu berani mempermainkanku, ini akan menjadi krematoriummu. Kirimkan. Hadiah ucapan selamat 100 miliar dolar telah tiba. Tutup matamu nanti.
Hadiah 100 miliar yuan. 100 miliar yuan itu nyata? Nah. 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 Bagaimana dengan itu? Apakah hadiah ini bernilai 100 miliar yuan? Tidak. 1 triliun yuan. Ini hadiah yang kau kirimkan padaku? Benar sekali. Chen Chuan. Kau semut rendahan. Beraninya kau melawanku? Beraninya kau mengirimiku hadiah seperti ini? Kamu bodoh? Kau sudah makan hati beruang dan empedu makan tutul. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Chen Chuan, apa sebenarnya yang kau kirim? Tamu tiba, hadiah tiba. Hadiah besarku telah tiba. Ini yang dikirimkan putra Nyonya Chen padamu. Utang kedua ini juga lunas. Menyelesaikan hutang? Kau mencari mati. Aku akan membuatmu dikubur bersama putraku. Aku ingin kalian semua. Eksekusi mereka. Berani melawan bosku. 100 keluarga Lin tidak pantas. Bawa mereka pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir ini sudah selesai? Saatnya untuk utang ketiga. Kubilang saat kau keluar untuk bermain. Kau butuh kesabaran. Bocah. Siapa sebenarnya kau? Aku seorang pedagang kaki lima. Aku menjual sarapan. Kau telah merusak perjamuan besar orang tua ini. Mengambil putraku. Dan membuatnya jadi seperti itu. Tidakkah kau takut langit akan runtuh? Bahwa tempat ini akan hancur lebur? Kalau begitu aku akan The film menunggu was dan melihat. translated Bodoh, and jangan sombong. narrated by Di Jingzhou, Media. ini bukan tentang siapa yang pandai bertarung. Siapa yang bisa berdiri di puncak. Keluarga Lin telah berdiri selama 20 tahun. Ayah baptis telah mencapai titik ini hari ini. Kau pasti tidak bisa menjatuhkannya. Sejujurnya, di belakang ayah baptis, ada 4 raja bawahan agung. Ketika mereka tiba dengan pasukan mereka yang luar biasa, kalian beberapa monyet tidak akan bisa melompat-lompat lama. Raja Xinbi, Raja Taishan, Raja Xinyu, Raja Anding. Setiap orang dari mereka adalah tentara bayaran, seorang master terkenal dan jenderal besar 100.000. Bahkan ketika kakekmu berkuasa, mereka adalah orang-orang yang harus dia hormati. Bodoh, kau mati, Bodoh. Sekarang kau tahu takut kan? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Maksimal 5 menit. Dan 4 raja bawahan agung akan tiba dengan pasukan mereka. Dan kau akan segera menjadi tumpukan daging cincang. 4 raja bawahan agung menguasai 4 arah. Ketika keempat orang ini berkumpul, tidak ada seorang pun di seluruh Zhu Agung yang bisa menandingi. Keluarga Lin memiliki mereka sebagai dukungan. Kita pasti bukan tandingan mereka. Chen Chuan. Ini semua tabunganku. Ambillah dan cepat pergi. Yuki. Apakah kau percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Sejak aku masuk ke keluarga Chen, dari saat pertama aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa dahulu kala kau pasti adalah orang yang luar biasa. Tapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Kau harus hidup. Terima kasih. Mata babi anjingmu tidak mengenali Gunung Tai. Karena itu masalahnya. Maka kau harus membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Yang disebut sombong. Dan angku 4 raja feodal agung. Bagaimana mereka akan berlutut dan memanggilku kakak? Mengoceh omong kosong. Ayah baptis, si bodoh ini, berani-beraninya tidak menghormati 4 raja feodal agung. Menurutku, kejahatannya menjamin eksekusi seluruh keluarganya. Dan keluarga Ye, sebagai kaki tangan, seharusnya terlibat. Ayah baptis, Chen Chuan ini dan keluarga Ye kami sama sekali tidak ada hubungan. Orang ini mencari mati dan menciptakan karma jahat. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, mau kau bunuh atau kau kuliti dia, kami sepenuhnya mendukung. Asal Anda bersedia memaafkan kami saja. Bawahan menyinggung atasan.
Sama dengan melakukan kejahatan yang tak terampuni. Hanya karena berulang kali menghina keluarga Linku, kau pantas mati 100 kali. Dan kalian semua terlibat dengan orang yang tidak tahu mati dari hidup ini. Sampah ini, tidakkah kau takut akan dihapus dari keberadaan? Dihapus dari keberadaan, itu bukan ide yang buruk. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Mulai sekarang. Keluarga Lin dihapus dari keberadaan. Bocah ingusan, sombong, dan tak terkendali. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghapus keluarga Lin kamu dari keberadaan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau bersekongkol dengan beberapa bajingan yang cakap, kau bisa menekan keluarga Lin kami. Biar ku beritahu, keluarga Lin, kami memiliki seluruh Jingzhou. Dengan aset triliunan, kau tidak layak bersaing dengan kami. Aku bisa melihatnya sekarang. Kap adalah untuk membawa besar kepada keluarga Ye. Karena Tuan Besar Ye tidak patuh. Pihak atasan telah memutuskan untuk menyita properti keluarga Ye, menyita jasa Tuan Besar Ye, dan menurunkan keluarga Ye menjadi rakyat biasa. Mereka tidak diizinkan untuk berbisnis. Masuk. Kakak setia dan berani, berjuang sepanjang hidupnya. Tapi ini adalah hasil yang didapatnya. Sekarang kau tahu kan? Berani melawan keluarga Lin kami, kau pasti akan mati. Bos, aku tidak tahan lagi. Biarkan aku menghancurkannya sampai mati. Berani sekali, gadis kecil. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada ayah baptis. Tidak menghormati orang tua. Menurut adat, lidahmu harus dipotong. Wanita jelaka, kau berani memukulku? Bagaimana kalau memukulmu? Bahkan jika tuanmu ada di sini, aku akan tetap memukulmu. Kau, cukup. Suamiku, Jangan sentuh aku. Aku tidak punya anak perempuan durhaka sepertimu. Kejayaan keluarga Ye akan hancur dalam sekejap. Aku tidak menyangka Tuan Besar berpacu di medan perang hampir sepanjang hidupnya. Semua jasa dan kejayaannya akan hancur total olehmu dan si bodoh ini. Aku tidak punya muka untuk bertemu Tuan Besar lagi. Biarkan aku mati saja. keluarga Yi sudah hancur. Aku juga tidak mau hidup. Ibu dan ayah. Ini salahku. Chen Chuan, ayo kita berhenti bertarung. Ayo kita terima takdir kita. Baiklah. Kejayaan yang hilang dari keluarga Ye hari ini, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Dan sekarang, aku ingin mendapatkan keadilan untuk keluarga Chen. Kematian sudah dekat. Dan kau masih ingin keadilan? Kau baru saja mengatakan pohon keluarga Lin mencapai langit. Memiliki aset triliunan. Ada apa? Bagaimana kau tahu rasa takut? Dalam 1 menit, aku ingin melihat keluarga Lin berutang triliunan. Anggap saja sudah selesai. Semuanya? Apa kalian The dengar film itu? was translated Anak ini and mungkin narrated by ketakutan M setengah Media. mati. Dia masih ingin keluarga Lin kami bangkrut. Pakar ekonomi global telah menerima perintah dan sedang beroperasi sekarang. Dalam 30 detik. Beraktinglah. Teruslah berakting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kepura-puraan ini. 10 detik. 3, 2, 1. Hanya itu? Kupikir kau bisa melakukan beberapa trip. Ayah baptis, berhentilah membuang kata-kata pada bocah-bocah kecil ini. Aku akan memanggil seseorang untuk membereskan mereka. Terima kasih, kepalaan. Mengantarku pergi. Siapa yang memberimu hak? Ansi. Chen Chuan, ayo jangan membuat masalah lagi. Baiklah. Sampah tak berguna. Nama besar Raja Andin, bukan sesuatu yang bisa kau sebut langsung, sampah sepertimu. Aku, ayahmu, membunuh semut sepertimu. Sama sekali tidak perlu meminta instruksi dari raja. Omong besar. 10 tahun lalu, Ansi ini hanyalah seekor anjing di sisiku. Betapa waktu berubah. Anjing ini bahkan mencoba menggigit tuannya sekarang. Binatang kecil ini benar-benar bosan hidup.
Dia benar-benar berani membandingkan Raja Anding dengan anjing. Benar-benar mencari mati. Dosa yang tak terampuni. Baiklah, semuanya berhenti berdebat. Seseorang. Tangkap dia untukku. Kau sebaiknya punya sesuatu yang penting, sebelum kau memanggilku lagi. Apa? Saham keluarga Lee menyentuh batas bawah. Pabrik bermasalah dan ditutup. Pusat perbelanjaan disegel oleh pengadilan karena upah yang belum dibayar, dan bank ada di sini menuntut pembayaran kembali. Berapa banyak utang kita? Apa? 1 triliun. Ayah Baptis, ada apa denganmu? Keluarga Lin bangkrut. Apa? Bukankah kau akan mengantarku pergi? Bukankah kau keluarga yang kuat? Seperti langit Jingshou. Hanya itu? Hanya 1 menit ini. Mengirim keluarga Lin jatuh ke jurang. Siapa? Siapa dia? Chen Chuan, apakah itu benar-benar kau? Tidak. Tidak mungkin. Orang bodoh. Sepotong sampah. Orang rendahan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk membuat keluarga Lin kita jatuh dari surga ke bumi? Kalau begitu gelar saya sebagai Ayah Baptis, bukankah itu akan sia-sia? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayah Baptis, jangan panik. Di belakangmu berdiri 4 raja feodal agung. Dengan kami di sini, keluarga Lin tidak akan jatuh. Seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Saya akan segera menelepon pengadilan dan ban untuk menghentikan tindakan mereka. Kau hanya antek angsi. Bahkan anjing kampung pun tidak berguna. Apalagi, kau, antek ini? Dasar binatang, apa yang kau katakan? The Maafkan film aku, was antek translated tidak hanya merujuk and padamu. narrated by M Media. Aku merujuk pada semua orang yang hadir. Kalian semua adalah sekelompok. Antek yang tidak kompeten dan tidak berguna. Dasar bajingan. Mengapa orang-orang dari kediaman pangeran belum tiba? Pasukan sedang dikerahkan di Nanjing. Orang-orang dari kediaman pangeran dialihkan di tengah jalan oleh atasan. Aku akan memberimu 4 idiot. 1 kesempatan terakhir untuk menebus dosa. Sekarang, kepada keluarga Ye. Berlutut dan minta maaf. Aku akan dengan enggan mengampuni nyawa kalian. Anak nakal. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Ampuni semua nyawa kami. Hanya 1 jari saya. Cukup untuk membunuhmu, karena orang-orang dari kediaman pangeran tidak ada di sini. Kalau begitu saya akan meminta saudara-saudara saya dari jalanan datang untuk mengumpulkan mayatmu. Si tua kelima. Bawa 200 saudara kemari. Saya ingin membunuh ikan. Sampang. Tunggu saja kematianmu. Chen Chuan, balas dendam Nyonya Jin telah terlaksana. Hentikan apa yang sedang kau lakukan sekarang, dan pergi dari sini. Sudah terlambat. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Sepotong sampah rendahan. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Bahkan jika dia lari sampai ke ujung dunia, saya tetap akan membunuhnya. Tidak. Kau tidak bisa membunuhnya. Orang ini menyebabkan saya kehilangan putra saya dan semua kekayaan saya. Saya ingin dia seumur hidupnya. Hidup seperti babi dan anjing. Ayah Baptis benar. Lumpuhkan dia dulu. Dan Yi Yuki. Keluarga Ye. Semuanya akan dikubur bersamanya. Kehormatan keluarga Ye sudah dilucuti. Mereka sudah tidak berguna bagi kita. Mereka bisa dihapuskan kapan saja. Selama aku di sini, kalian tidak bisa menyentuh mereka. Kau bisa terus sombong. Tapi tragedi akan segera menimpa. Yi Yuki, sudah kubilang. Hidupmu milik keluarga Lin. Bahkan dalam kematian, galanya. Mengorbankan seorang bodoh. Bisa memungkinkan keluarga Yi kita untuk bangkit kembali.
Chen Chuan, aku minta maaf. Untukmu. Aku bisa menyerahkan segalanya dari keluarga Ye, tapi aku minta maaf, kecuali yang berusia sahabat milik Ye, jasa dan kehormatan. Karena itu ditukar dengan nyawa semua orang. Yi Yuki, The film was sudah kau translated pikirkan baik-baik? and Ini narrated adalah by kesempatan M. terakhir Media. untukmu dan keluarga Ye kalian. Jika kakakmu tahu bahwa kau, demi seorang anak, membiarkan kehormatan keluarga Yi yang berusia seabad hancur menjadi abu, dia tidak akan tenang bahkan dalam kematian. Chen Chuan, sudah berkali-kali ku bilang padamu untuk pergi dan tidak melawan mereka. Kenapa kau tidak mendengarkan? Jika aku pergi, siapa yang akan mencari keadilan untuk keluarga Chen? Tapi, menghantam batu dengan telur, hanya ada satu hasil. Sekarang, kau telah mendorongku dan keluarga Ye ke jalan buntu. Percayalah padaku. 3 hari kemudian, aku akan mengungkapkan segalanya padamu, tapi tidak sekarang. Mengapa kau masih seperti ini? Baiklah, Ayah Baptis, Yuki sudah melakukan seperti yang kau katakan. Nyawa orang bodoh itu juga di ujung tanduk. Bisakah kau melepaskan kami sekarang? Ayah Baptis, kehormatan keluarga kami. Bisakah kau mengembalikannya kepada kami sekarang? Kau juga idiot. Saya hanya bermain-main denganmu. Awalnya, kedua keluarga akan menikah dengan sukacita dan perayaan besar. Tapi Pak Tua Ye tidak mau setuju dan bahkan berbicara tidak sopan. Mengatakan putraku adalah kodok, ingin makan daging angsa. Dan juga mengatakan suami dari satu-satunya cucunya, Yi Yuki, haruslah pria yang jujur. Pria dengan catatan bersih. Tapi putraku sudah meninggal. Apa menurutmu? Aku bisa melepaskanmu? Orang ini sudah diambang kematian. Seseorang ikat dia untukku. Aku harus membalas dendam untuk putraku dan melampiaskan amarahku. Chen Chuan, aku minta maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak ingin menyakitimu. Lin Chen Hong, kau bukan manusia. Kau melanggar janjimu. Kau lebih buruk dari binatang. Kau bilang, asalkan putriku menikah, asalkan keluarga Yi kami menyerahkan hartanya, asalkan. Apakah ini hari pertama kau mengenalku? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kau mati, atau aku binasa. Orang tuamu sudah membuat pilihannya sejak lama untuk menjadi musuh keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami memperlakukan musuh dengan kejam, hanya membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Yi Xian, aku sudah mematahkan kakimu sejak lama. Kenapa kau belum belajar dari pengalaman? Bodoh. Bajingan, Aku akan melawanmu sampai mati. Nah, bukankah kau sangat pandai bertarung? Bagaimana kalau ini dikhianati oleh orang yang paling kau cintai? Rasanya cukup enak, bukan? Sudah kubilang sejak lama, alasan aku sampai di posisiku hari ini bukan hanya kekayaan atau kekuasaan, tapi juga cara dan The metode. film was translated Seperti yang diharapkan and is dari narrated Ayah by Baptis M. Jingzhuo Media. tanpa mengangkat jari. Kau menaklukkan badut ini. Aku sudah memikirkan judul berita utamanya. Nona Ye mengamuk dan membunuh seseorang. Seluruh keluarga Ye dilemparkan ke penjara. ayah, ibu, ini semua salahku. Cedera kecil yang kualami ini hanya untuk membuatmu melihat dengan jelas wajah asli para antek ini. Paman dan Bibi, perhatikan baik-baik. Pertunjukan bagus ini. King Luan, hadiah besar terakhir. Persembahkan itu. Seperti yang Anda perintahkan. Bos, seperti yang Anda instruksikan, kelima peti mati sudah diletakkan di luar pintu. Lin Chen Hong, apa Anda ingin kami melemparkan Anda ke dalam? Atau Anda akan merangkak masuk sendiri? Kurang ajar. Nah, kau menipuku. Ayah Baptis, pedagang tidak segan-segan. Kau mengajariku itu. Kau. Nah, kau tidak akan sombong lama-lama. Tidak peduli seberapa jago kau bertarung. Bisakah kau benar-benar melawan 100 orang sendirian? Hanya kalian beberapa ikan busuk dan udang. Ingin melawan kami? Kau masih belum menyerang? Sangat bodoh. Kepala 4 keluarga besar apa? Orang-orang dari keluarga Anda itu. Saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa datang. Kau bocah nakal. Kulihat kau sama saja dengan bocah ini. Suka berbicara omong kosong. 200 orang dari geng Harimau Hitam akan segera tiba. Hari ini, kau ditakdirkan untuk diusung secara horizontal. Apa?
Ketua A, orang-orang geng harimau hitam tidak bisa datang. Ada apa? Begitu saudara kelima dan yang lainnya pergi, orang-orang dari Balai Penekan Iblis dengan alasan mengganggu ketertiban dan membuat onar, menangkap mereka dan membawa mereka ke penjara. Apa? Ketua A, Balai Penekan Iblis ini adalah organisasi paling misterius di timur, dikenal sebagai tulang punggung Zhu Agung. Bahkan para penguasa feodal pun waspada terhadap mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita sepertinya tidak menyinggung mereka kan? Orang tua ini dan Balai Penekan Iblis, pelindung agung pertama, Li Tianwan, memang punya beberapa koneksi. Aku akan memintanya untuk maju dan membantuku. Tidak perlu. Aku dengar ada kematian di sini. Siapa yang begitu buta sampai berani membuat masalah di bawah yurisdiksiku? Tangkap mereka. Pukuli mereka sampai mati dengan tongkat. Li Tianwan, kau akhirnya di sini. Li Tianwan, Putraku meninggal dengan kematian yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Melapor kepada Tianwan, ada seorang anak yang punya nyali, membuat keributan besar di perjamuan keluarga Lin, membunuh Tuan Muda Sulung Lin, bersalah atas kedua kejahatan. Kematian terlalu baik baginya. Bocah ini tidak tahu tempatnya. Tuan Besar Lin memberinya kesempatan demi kesempatan, namun dia memaksakan keberuntungannya dan bahkan membual kepada kami bahwa dia akan meratakan kekuatan di Jingzhou. Jingzhou berada di bawah yurisdiksi Anda. Dengan melakukan ini, mereka mencoba membuat Anda kehilangan muka. 10 tahun tidak terlihat. Kau benar-benar sangat mengejutkanku. Kenapa? Melihat bahwa aku belum mati, masih ingin menusukku lagi? Tidak, Ketua Balai. Tidak, itu tidak benar. Anda baik dan murah hati. Tolong lepaskan saya kali ini. Hanya kali ini saja. Dulu, jika seseorang mengkhianatiku, aku biasanya akan memaafkan mereka sekali. Ketua Balai selalu baik dan murah hati. Semua orang di Balai Penekan Iblis mengabdi padamu sampai mati. Jika saya tahu tadi bahwa Anda yang duduk di sana, bahkan jika saya punya 100 nyawa, saya tidak mungkin mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji, hanya kali ini saja. Dulu, aku akan. Tapi sekarang, aku tidak akan. Li Xiong dari Balai Penekan Iblis mengkhianati Tuan dan memusnahkan leluhur. Kejahatan itu tidak termaafkan. Cabut gelarnya. Turunkan pangkatnya menjadi cacat. The film Seseorang. was Seret dia translated keluar. and Pengasingan. narrated by M Media. Kau. Bukan dia. Pemberontakan terhadap langit. Anak ini bahkan tidak menganggap Li Tianwan. Dia bahkan melumpuhkan setengah kultivasi Li Tianwan. Ini sungguh dosa ini. Seseorang tangkap bajingan sialan ini. Cepat. Apa? Keadaan sudah sampai seperti ini, dan Anda masih ingin pergi ke perbatasan bersama Li Jong? King Luan. Meskipun kau adalah tetua dari Balai Penekan Iblis, tapi kau 8 divisi Fajr. Untuk melindungi seorang anak, sama sekali mengabaikan keluarga Lin Kamei dan 4 Raja Feodal Agung. Jangan menganggapnya serius. Dan bahkan melumpuhkan Li Tianwan. Melakukan ini akan membuat Ketua Balai Murong dan 4 Raja Feodal Agung merasa putus asa. Dan akan memprovokasi perang saudara, menyamar sebagai Ketua Balai. Kalian semua pantas dihukum mati. Li Jong, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kau bukan orang itu. Orang itu memiliki belas kasih dan membenci pembunuhan. Tapi kau hanyalah seorang penipu. Baru saja, kau memanfaatkan ketidaksiapanku dan mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku akan menyelesaikannya denganmu. 8 divisi Fajr. Aku tidak tahu di mana kau menemukan seorang penipu yang menyerupai orang itu. Biarkan aku memberitahumu. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Kalian sudah mati. Semuanya. Kalian semua mendengarnya kan? Anak ini telah melakukan kejahatan keji. 8 divisi Fajr adalah kaki tangan dalam kejahatan ini. Li Tianwan akan melapor kepada atasan. Pada saat itu, mereka akan mati. Kau tunggu saja. 2 hari kemudian, Guo Xiang akan tiba secara pribadi di Jingzhou untuk memimpin seleksi Raja Ezui, Ketua Balai Murong Zuang dari Balai Penekan Iblis, dan 4 Raja Feodal Agung. Semuanya akan berada di sini. Pada saat itu, 200.000 pasukan raja dan 300.000 jenderal iblis akan mengepung dan menekan Jingzhou. Anak muda, kau dan keluarga Ye, dan 8 Fajra Agung, DLR. Pada saat itu, semuanya akan bersatu kembali di alam baka. Tunggu. Apa aku menyuruhmu pergi? Masalah hari ini berakhir di sini. Kami akan segera melaporkan ini kepada Raja-Raja Feodal untuk menghukummu atas kejahatan besarmu. Anak muda, kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih punya 2 hari untuk bertahan hidup. Anak muda, tunggu saja untuk mengambil mayatmu. Setiap orang yang berdiri di sini dan keluarga Ye
Tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Berisik. Semuanya, apa kalian melupakan sesuatu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? King Luan, kau 8 divisi Fajr. Sudah menjadi buronan balai penekan iblis. Jangan membuat kesalahan demi kesalahan. Dan membuat marah 4 Raja Feodal Agung. Kau tidak akan mati dengan tenang. Bos, Karena 4 Raja Feodal Agung tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian. Mari kita percepat semuanya. Lemparkan mereka ke dalam peti mati. Dan kirimkan mereka segera. Juga, beritahukan 4 tokoh penting itu. Aku menunggu mereka. Kau berani. Kau bocah kecil. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Lepaskan aku. Perselisihan di antara kita diselesaikan mulai sekarang. Malam ini. Apa yang terjadi? Aku akan berpura-pura itu tidak terjadi. Mulai sekarang. Kita akan saling menjauh. Aku akan melapor kepada atasan. Dan memulihkan reputasi keluarga Ye. Apakah itu cukup? The film was translated and narrated by M Media. Kirim orang untuk menghubungi Qingzhou. Semua saudara di dunia bawah. Kumpulkan orang-orangmu malam ini. Keluarga Chen dan keluarga Ye akan dimusnahkan hingga 9 generasi. Ketua Balai. Bunuh dia. Ayah, maafkan aku. Aku tidak berguna. 2 hari lagi. Seluruh keluarga Ye harus ikut dikubur bersama Tuan Besar. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, pembawa sial ini, bagaimana mungkin keluarga Ye kita telah mencapai jalan buntu ini? Pembawa sial, kau sudah menyinggung semua orang di seluruh Jingzhou dan seluruh Ju Agung. Menyebabkan keluarga Yi kami ikut menderita bersamamu. Ayah, ibu, jangan bicara lagi. Keluarga Ye sudah tidak punya tempat untuk mundur. Jika bukan karena Chen Chuan hari ini, aku pasti sudah. Sekarang, keluarga Lin sangat melemah. Mereka mungkin tidak punya energi untuk menghadapi kita. Selagi kita masih bisa melarikan diri sekarang. Melarikan diri? Kemana kita bisa melarikan diri? Ke ujung dunia. Ini semua karena balai penekan iblis dan bawahan dari 4 Raja Feodal Agung. Pada titik ini, kau masih membantu orang ini. Apa kau mencoba membuat kami marah sampai mati? Ibu. Andai saja Tuan Besar bisa bangun sekarang. Tuan Besar sudah bangun. Nah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Besar dibunuh oleh keluarga Lin, nyawanya di ujung tanduk. Dia sudah di ICU selama lebih dari 10 hari. Dokter bilang, bahkan jika keajaiban terjadi, Tuan Besar hanya akan dalam keadaan vegetatif. Cheng Chuan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Penyakit Tuan Besar. Aku bisa menyembuhkannya hanya dalam 1 hari. Tuan Besar akan pulih sepenuhnya. Selain itu, semua properti dan kehormatan keluarga Yinmu, aku sudah menyuruh orang mengembalikannya seperti semula. Sekarang, mereka seharusnya sudah tiba. Kau pembawa sial. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau dan putriku benar-benar putus. Meskipun keluarga Ye kami mati, aku tidak akan mengakui kamu, si tidak berguna ini, sebagai menantuku. Siapa itu? Apakah ini kepala keluarga Ye? Ini adalah sertifikat tanah keluarga Ye, kontrak, medali jasa, atasan memerintahkan. Mereka harus dikembalikan. Barang-barang keluarga Ye kami ini. Benarkah? Semua dikembalikan. Juga, Pelayan keluarga Lu. surat undangan untuk seleksi Agung Qingjun ini. Semua sesuai dengan persyaratan orang misterius itu. Milik keluarga Ye Anda. Semua dikembalikan kepada Anda. Jadi begitu, di belakang keluarga Yi kami, seseorang membantu. Seleksi Agung Qingjun dipimpin oleh Guo Shan. Kecuali seorang marsekal bintang 4, bangsawan Hao Jin tidak bisa berpartisipasi. Sepertinya, keluarga Ye kita akan melambung. Tuan ini, yang kau sebutkan, orang misterius yang membantu keluarga Yi kami itu. Siapa dia? Baiklah. Tokoh hebat ini disebut sebagai orang nomor 1 di Zhu Agung. Tiada tanding di dunia. Siapa dia? Bukan seseorang yang bisa kamu atau aku bicarakan sembarangan. Aku akan pergi. Tiada tanding di dunia. Mungkinkah? Di dunia ini, selain Master Balai Penekan Iblis, siapa lagi yang bisa disebut orang nomor 1? Aku tahu sekarang. Pasti orang tua itu. Masalah menggugat keluarga Lin akhirnya diketahui oleh Ketua Balai Murong. Oleh karena itu, Ketua Balai Murong secara pribadi membersihkan nama kami. Tapi Lin Chen Hong dan keempat kepala keluarga terus berkata bahwa Master Balai Murong bersama mereka. Cheng Chuan, mungkinkah kamu yang mengirim semua ini? Tentu saja.
Omong kosong, dia hanya pedagang kaki lima. Jika dia punya kemampuan ini, bisakah keluarga Changnya punya masalah? Chen Chuan, aku memberitahumu, kau dan putriku, nasib kalian bersama sudah berakhir. Keluarga kami sudah kembali ke tempat seharusnya. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ingat, jangan ganggu Yuki kami lagi di masa depan. Lihat apa ini? Ini dari Guo Xiang, mengorbankan keluargaku untukmu lagi. Ketua Balai, kenapa Anda tidak langsung mengungkapkan identitas Anda kepada Nona Ye? Perjamuan akbar 2 hari kemudian, sangat penting. Jika mereka tahu sebelumnya, bukan hanya 4 Raja Pan Agung, tapi bahkan Murung Xuan akan melarikan diri. Bawahan Anda mengerti. Kalau begitu mari kita tunggu sampai 2 hari kemudian, saat para pahlawan dari berbagai kalangan berkumpul, dan tangkap mereka semua sekaligus. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena Nenek Chen dan Ye Yuki, aku mungkin sudah lama mati. Segera, 2 hari lagi. Jingzhou, bersiaplah untuk perubahan besar. Halo? Apa? Baiklah. Aku mengerti. Ada apa, suami? Tuan Besar sudah bangun. Apa? Rumah sakit menelepon, mengatakan beberapa dokter asing datang ke ECU dan menyuntik Tuan Besar dengan ramuan misterius. Tuan Besar bangun hanya dalam 2 jam. Ayah, Ibu, apa kalian ingat, Feng Chuan pernah berkata, hanya dia yang bisa menyelamatkan kakek, dan itu hanya butuh 1 hari. Cukup, jangan sebut-sebut pembawa sial itu lagi. Bisakah kamu percaya perkataan seseorang yang akan segera ditangani? Lagi pula, dia hanyalah milik keluarga King Luan, simpanan. Sekarang, bahkan 8 Vajra Agung tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang masih bisa peduli pada si tidak berguna itu? Yuki, kau akan menjadi Nyonya Qingjun, berkuasa dan agung, pedagang jalanan itu. Kau harus segera melupakannya. Cheng Chuan, kamu harus menungguku. Begitu aku menjadi Nyonya Qingjun, aku akan melindungimu dan The meninggalkan film Jingsu. was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan, dia seorang penipu, mantan Sumi Yao, berkuasa dan agung di depan orang lain. Tapi setiap kali dia melihatku, dia akan menunjukkan ekspresi seperti penjilat. Tapi di matamu, tidak ada apa-apa. Jadi kau bukan Sumi Yao, kepala balai penekan iblis. Izinkan aku memperkenalkan diri sedikit. Namaku Lu Shizu, putri sulung keluarga Lu dari bangsawan Haojing. Qing Luan, aku dengar kau menemukan seseorang yang sangat mirip dengannya, berusaha menipu semua orang untuk mencalonkan diri sebagai Qingjun. Tapi sayangnya, kerjasama antara keluarga Lu dan keluarga Murong telah dibubarkan. Sekarang, aku juga sangat membutuhkan penipu ini. Mulai sekarang, aku adalah pendukungmu. Tunanganmu. Chen Chuan, benarkah kau sekarang disebut Sumi Yao? Apa kau bercanda? Tentu saja tidak. Keluarga Lu memberi Murong Xuan 10 tahun. Demi dia, kami berkorban terlalu banyak. Awalnya, kedua keluarga besar itu bergabung, dan tidak akan ada kekhawatiran di dunia. Tapi dengan kemampuannya saat ini, itu benar-benar membuat kami melihatnya dengan mata baru. Jadi, posisi Qingjun ini, mengapa tidak membiarkan boneka ini mengambilnya? Lu Shizu, apa Anda tahu diri Anda? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kalau begitu, saya akan menuruti keinginanmu. Tapi, untuk menahanku, apa syaratmu? Malam ini pukul 10. Hotel Imperial. Suite Kepresidenan. Aku akan menunggumu. Ketua Balai. Lu Shizu ini adalah jalang. Dulu, dia mengkhianati Anda demi Murong Xuan. Dan sekarang dia lagi. Berakting. Jika kau akan berakting, kau harus berakting secara realistis. Betapapun bahagianya dia tersenyum sekarang. Dalam 2 hari, dia akan menangis lebih keras lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tuan Besar Yer? Bawahan saya juga meminta Wang Tianyi membawa obat ilahi untuk menyelamatkannya. Sekarang, Tuan Besar sudah sehat.
Tuan Besar Ye adalah pejabat berjasa dari Su Agung, berkemauan keras sepanjang hidupnya, dan jujur, sekarang setelah dia pulih dari penyakit serius, dia masih membutuhkan Tian Yi untuk memulihkannya. Beritahu Wang Tian Yi untuk menyiapkan rasat, dan malam ini, aku akan secara pribadi mengantarkannya ke keluarga Ye. Kalau begitu malam ini, undangan Lu Shizu. Hanya bercanda dengannya. Ketua Balai, disiplin Balai Penekan Iblis kurang. Sini Wang. Memanjakan 8 Fajar. Untuk mengirim 5 peti mati. Xiang Li Wang. Tai San Wang. Ini termasuk patriark keluarga Ning saya. Andi Wang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Mobilisasi pasukan, masuk ke Jingzhou, dan bunuh. Tunggu dulu. Ketua Balai Murong, masalah di Jingzhou ini agak aneh. Bicara, The film was menurut Li Tianwan, translated and narrated orang by itu sangat mirip M. Su Miao. Bukankah Li Xiong sudah menjelaskannya? Kedua orang ini hanya mirip. Dia pasti penipu. Jika tidak takut yang terburuk, maka hanya takut yang paling buruk. Jika orang itu benar-benar mantan ketua balai, maka kali ini kita pergi. Itu seperti mengantarkan kepala kita kepadanya. Ansi, ketika kamu memberontak sebelumnya, kamu juga terlibat. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Su Miao didorong dari tebing oleh ketua balai Murong sendiri. Apakah dia hidup atau mati? Hanya ketua balai yang tahu. 10 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang cacat. Seorang cacat yang jatuh dari ketinggian seperti itu, tempat. Tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Karena ini alarm palsu, maka kita akan melanjutkan sesuai rencana semula. 2 hari kemudian, untuk membantu ketua balai Murong, mengamankan posisi King Jun, dan memimpin pasukan segudang Ryechu. Saat itu, bahkan jika 10 atau 100 Su Miao muncul, mereka tidak akan patut ditakuti. Ayah telah melewati cobaan yang begitu berat. Keluarga Ye telah menderita bencana besar ini. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Paman Ye. Selama aku koma, Tuan Besar Ye. kau benar-benar menderita. Tuan Besar, bicara macam apa itu? Selama kau pergi, Bibi Ye. seluruh keluarga kami sibuk. Ini adalah cucumu yang tertua, Yi Xiaoming, membantumu dari Balai Penekan Iblis, mengundang seorang dokter terkenal Ye Xiaoming. untuk membantu perawatan pemulihanmu, dan cucumu yang kedua, Yi Qing. Bahkan lebih luar biasa, Ye Qing. dia akan menjadi marsekal dunia, tunangan Qingjun. Kakak sulung, kakak ipar sulung, apakah kalian salah? Alasan Balai Penumpas Iblis bertindak, tolong selamatkan ayah, adalah karena Yuki kita. Dan juga, orang yang akan dinikahi King Jun, juga Yuki kita. Omong kosong, kakak kedua, kau masih berani berdiri di hadapan kami, dan menyebut putrimu? Jika bukan, karena Yi Yuki, apakah ayah dan keluarga Ye akan menderita kemalangan seperti itu? Ayah, seluruh keluarga kakak kedua, adalah serigala tak tahu berterima kasih. Suruh mereka pergi. Kakak sulung, kita semua keluarga. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ya, Aku membenci. Siapa yang keluarga denganmu? Kalian bertiga. Tidak ada satupun dari kalian yang orang baik, mengkhianati sesamamu. Yuki, dalam 5 tahun terakhir, kau mengkhianati keluarga Ye, dan bahkan bersama dengan seorang pedagang kaki lima. Orang bodoh, aku malu padamu. Chen Chuan sudah pulih. Dia bukan orang bodoh. Diam. Ayah. Kakak sulung, kakak ipar sulung, Yuki kita, memang punya kesalahan sebelumnya. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dan kali ini, juga telah membuat keluarga Ye kita menjadi bangga terhadap para leluhur. Ya, Yu jangan keluarga lu. Bagaimana bisa yang utamamu menjadi pria kecil tak berguna? Apa kau bilang sampah ini? Tidak. Dia adalah anggota keluarga lu. Tidak mungkin. Keluarga lu kaya dan berkuasa. Sebagai keluarga bangsawan Haojing, bagaimana mungkin kami mengakui seorang bodoh yang membuka warung di jalanan sebagai menantu? Karena aku menyukainya. The film was Apakah translated alasan ini and cukup? narrated by M. Nona Lu, Media. harap tenang. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kami buta dan hampir menyinggung salah satu dari kami sendiri. Karena kau dari keluarga lu, kau seharusnya secara alami mengambil kursi utama, kursi kehormatan. Sejujurnya, aku bisa tahu sekilas bahwa Chen Chuan, si bodoh orang, memiliki kehadiran yang mengesankan dan sangat tidak biasa. Kau, Keluarga Yi tidak berarti dan musuh. Tuan Chan dan aku tidak peduli akan hal itu. Cahaya bulan malam ini indah, cocok untuk pertemuan rahasia. Aku tidak tertarik. Jati begitu, di balik si bodoh ini.
Tidak hanya berdiri 8 divisi Fajra, tetapi juga keluarga Lu. Tidak heran, dia berani bertindak begitu lancang di keluarga Lin. Perjamuan. Jadi begitu, Nona Lu mendukungnya. Adikku sayang. Pria yang sangat kau cintai, sudah lama menempel pada keluarga Lu. Sekarang kau terlihat persis seperti seorang yang menyedihkan. Badut. Apa yang sudah kubilang padamu? Sudah kubilang jangan dengarkan Ayang. Dan sekarang kau jatuh ke keadaan ini. Kecantikan nomor 1 Jingshu yang bermartabat ini lagi-lagi ditipu oleh seorang penjual. Ditinggalkan. Jika itu sampai tersebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Berisik. Semua yang telah didapatkan kembali oleh keluarga Ye. Semuanya karena Yuki. Hak apa yang kau miliki untuk mengejeknya? Bodoh, jangan berpikir bahwa hanya karena kau sudah menempel pada keluarga Lu, kau bisa bertindak tanpa batasan. Aku memberitahumu, keluarga Yitku tidak seperti dulu lagi. Aku punya balai penekan iblis yang mendukungku. Dan di belakang adikku, berdiri King Jun. Nona Lu, tamparan yang kau berikan pada ayahku itu, aku mengingatnya. Dan kau, bukankah kau bilang, kau akan mencopot saudaraku dari jabatannya sebagai Jenderal Bintang 3? Kau pikir kau siapa? Pemimpin Balai Penekan Iblis, Murong Xuan. Keluarga Yi dari Jingzhou. Pasti punya temperamen yang besar. Kakak, markas Balai Penekan Iblis menelepon. Mereka pasti mendesakku untuk segera memulai pekerjaanku. Apa? Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka pasti melakukan kesalahan. Ye Xiaoming, kau dicurigai melakukan korupsi dan telah dicopot dari jabatanmu oleh Balai Penekan Iblis. Dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ikutlah dengan kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Markas besar pasti melakukan kesalahan. Kakak, selamatkan aku. Bukti korupsimu sudah meyakinkan. 20 tahun. Itu kau yang melakukannya kan? Dia hanya seorang gigolo. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Ibu dan ayah, jangan lupa. Dia memiliki keluarga Lu di belakangnya. Nona Lu, keluarga Yiku dan keluarga Lu selalu tidak punya dendam atau permusuhan. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada cucuku? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau menggunakan kekuatan keluarga Lu untuk melakukan semua ini, tapi karena kau adalah orangku, aku akan melindungimu. Tuan Besar, seluruh keluarga Ye menyinggung tunanganku. Hukuman kecil ini hanyalah peringatan dari keluarga Luku. Seperti yang diduga, ini keluarga Lu. Nona Lu, kau sudah keterlaluan. Kau sungguh demi seorang pedagang kaki 5 dan menculik satu-satunya pewaris keluarga Ye. Tidakkah kau takut Qing Jun akan menyalahkanmu? Qing Jun, melihat keadaan sekarang, aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku, Yi King, adalah orang yang secara resmi ditunjuk oleh negara sebagai nyonya Qing Jun. Kau berurusan dengan saudaraku, berarti berurusan denganku, dan berurusan dengan Qing Jun. Qing Jun akan naik posisi dalam 2 hari. Jika kau memprovokasi orang tua itu, bisakah klan keluarga Lumu menanggung konsekuensinya? Seorang aneh jelek, orang sepertimu, hanya orang bodoh yang mau. Berani sekali. Beraninya kau tidak menghormati Nyonya King Jun. The film was Si kecil translated ini and benar-benar narrated bosan by hidup. M Media. Dia bahkan tidak menganggap King Jun yang sangat kuat di matanya. Sekarang, bahkan keluarga Lu tidak bisa menyelamatkannya. Cheng Chuan, hanya demi Nyonya Chen. Kenapa? Tidak boleh ya? Haruskah kau memukul batu dengan telur? Belalang mencoba menghentikan kereta kuda. Apakah kau masih orang yang kukenal? Yuki, Cukup, aku baru saja tahu tentang hubungan antara keluarga Ye dan Qing Jun. Karena itu masalahnya, aku akan meminta instruksi dari Balai Penekan Iblis untuk membebaskan Yi Xiaoming. Begitu baru benar. Xiao King, untungnya kami punya kau. Mulai sekarang, kau adalah pilar keluarga Ye. Kakek, jangan khawatir. Dengan aku di sini, di seluruh Jingzhou, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Chen Chuan, minta maaf pada Nona. Cheng Chuan, Nona Lu dan Xiao King sudah memberimu jalan keluar. Jangan mengecewakan kami. Yuki, kita sudah saling kenal selama 5 tahun. Aku mengerti dirimu, tapi kau sama sekali tidak mengerti diriku. Sekarang, aku akan memberitahumu diriku yang sebenarnya. Aku akan membiarkanmu melihatku dengan jelas. Ye King, kau berani menyamar sebagai istri King Jun. Surat undangan dibatalkan. Selain itu, semua anggota keluarga Yirmu dihukum untuk menghadap tembok selama 1 bulan. Kau hukum kami. Aku sangat takut. Siapa kau? Yang 2 hari lagi. Qing Jun. Chen Chuan, kau harus tahu kapan harus berhenti. Toleransiku padamu berakhir di sini. Dan tidak akan mengerti juga. Apa kau yakin? Pria tak berguna. Kau yang menyebabkan anakku masuk penjara. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat.
Cukup, prosesi pernikahan King Jun akan segera masuk. Cepat bawa orang bodoh ini dan pusir dia. Ayah, di belakang Chen Chuan ini masih ada keluarga Lu. Chen Chuan, aku memberimu kesempatan untuk menjadi menantu naga numpang. Tapi kau benar-benar tak berguna. Sebagai pion, kau telah dibuang. Nona Sulung Yi, selamat atas pernikahanmu dengan Qing Jun. Mulai sekarang, keluarga Yi dan Lu harus lebih sering berinteraksi. Aku permisi dulu. Bodoh besar. Pendukung terpentingmu sudah pergi. Hak apa lagi yang kau miliki untuk berlagak di depanku? Sedangkan kau sebaiknya berlutut dengan patuh dan bersujud beberapa kali. Aku masih bisa membiarkan Qing Jun membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Adik perempuan, kau sekarang sudah di atas 10.000 orang. Kenapa repot-repot berdebat dengan semut? Chen Chuan, berlutut dan minta maaf, lalu pergi dari sini. Apakah giliranmu bicara di sini? Kakak, baru saja, apakah suaraku agak keras? Apa aku menakutimu? Kau sangat melindunginya. Kalau begitu, kau berlutut untuknya juga. Dan jilat air di lantai ini. Pernikahan telah terjadi. Prosesi pernikahan King Jun sudah menunggu di luar sejak lama. Mereka sudah mendesak kami 3 kali. Mohon minta Nona Sulung untuk keluar secepatnya dan masuk ke dalam tandu. Kakek, ayah, ibu, kalau begitu aku akan keluar. Tunggu sebentar, Nona Xiaoqin. Aku baru saja mengonfirmasi. Orang yang dijemput oleh prosesi pernikahan ini, bukan kau. Omong kosong apa yang kau katakan? Yang menikahi Qing Jun adalah Nona Sulung keluarga Ye. Di seluruh keluarga Yi, selain aku, siapa lagi yang pantas disebut Nona Sulung keluarga Yi? Pelayan Ye, masalah ini serius. Jangan gegabah. Katakan padaku, yang diberikan oleh Goshan, orang yang menikahi King Jun. Siapa sebenarnya? Aku mengonfirmasinya 3 kali. Itu adalah Yi Yuki. Kau, katakan itu lagi. Itu adalah Nona Sulung keluarga Yi Yuki. Itu salah. Kau bicara omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Berhenti. Apakah kepala pelayan itu benar atau salah? Kau akan tahu begitu kau keluar dan melihatnya kan? Aku tahu itu. Dekret pernikahan ini dikirim oleh utusan khusus dan secara pribadi diserahkan kepada kami. Kalau begitu Nona Qing Jun ini secara alami adalah Yuki, milik keluarga kami. Ayah, lihat. Xiaoqin, apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang dari rombongan pernikahan datang menjemputmu. Itu tidak mungkin salahkan orang yang akan dinikahi Qing Jun. Tidak, itu bukan aku. Itu Yuki. Ayahnya. Yi Qing, tamparan yang kau berikan barusan sudah kami catat. Yuki kami sudah dewasa dan belum pernah berlutut di hadapan siapapun. Penghinaan ini, menurutmu, bagaimana seharusnya diselesaikan? Bibi kedua, aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan kakak sulung seperti itu. Keluarga ini masih membutuhkanmu untuk memimpin. Kakak ipar, kita semua satu keluarga. Menyelesaikan perhitungan dan semacamnya. Itu terlalu menyakitkan bagi keharmonisan. Lagi pula, semua ini disebabkan oleh si bodoh ini. Kau harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Bibimu benar. Kita semua adalah keluargamu. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Kau menyebabkan keluarga Yi kami hancur. Sekarang, segera. Saat ini juga. Sekarang, pergi dari sini. Yuki. Aku. Apa kau tuli? Keluar. Keluar. Putriku, statusmu sekarang mulia. Mulai sekarang jangan pernah punya hubungan apapun dengan si pecundang ini lagi. 2 hari kemudian, Qing Jun akan naik tahta. Yang pertama dieliminasi adalah dia. Dan 8 divisi Vajranya. Chen Chuan, kuharap kau mengerti. Dunia ini bukan tentang bertarung dan membunuh. Kau harus belajar menundukkan kepala. Ketua Balai, kontrak 100 miliar, semua aset keluarga Lin, serta tingkat tamu negara, upacara pertunangan. Bawahan Anda telah menyiapkan ini sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Nona Yi tertua. Apa Anda puas? King Luan, kau sudah bersamaku paling lama. Apa kau pikir
The film was Aku sudah berubah. translated and narrated by M Media. Bagaimana aku berbeda dari sebelumnya? Mengapa Lu Sisu itu saat melihatku juga mengira aku palsu? Ketua Balai. Anda memang sudah berubah. Anda yang dulu berhati baik, ramah, dan murah hati terhadap orang lain. Tapi justru karena inilah, Murong Xuan punya kesempatan untuk mengkhianati Anda. Bagaimana sekarang? Anda yang sekarang tegas, teguh, kejam dan tanpa belas kasihan terhadap musuh manapun. Hanya ada pembantaian. Apa kau tahu? Saat aku melihat Lu Sisu hari ini, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuhnya. Tapi karena Ye Yuki, aku menahan diri. Gadis ini sangat istimewa. Aku sepertinya telah jatuh hati padanya. Tapi hari ini, aku sepertinya telah melukainya dengan serius. Ketua Balai, selama Anda memberitahunya identitas asli Anda, dia pasti akan kembali. Benar. 2 hari kemudian, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, semuanya akan berakhir.